Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, bagaimana teman-teman yang sudah lulus gelombang 1 atau tahap 1 P3K tahun anggaran 2024? Nah, pasti saat ini sedang ikut di tahapan untuk pengisian DRH. Nah, semoga teman-teman lancar ya. Salah satunya adalah mengurus berkas. Nah, berkas yang perlu diurus itu salah satunya SKCK. Kemudian surat keterangan dokter, surat keterangan kejiwaan, sama surat bebas nafsa. Nah, teman-teman mohon perhatikan, semoga teman-teman sudah mengurus surat-surat tersebut, terutama peruntukannya juga. Jadi untuk teman-teman di Kementerian Sosial itu arahannya adalah peruntukan surat itu adalah pemberkasan atau pengangkatan P3K. Nah, mungkin ada yang ditambahkan P3K Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang kemarin bertanya-tanya tujuan suratnya untuk apa gitu ya. Nah, selain itu juga setelah itu mungkin teman-teman ada yang sudah mengisi DRH yang ada di akun SSCASN teman-teman semuanya. Nah, sebelum mengisi itu memang satu hal teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas. Nah, berkas-berkas apa yang harus disiapkan? Karena sebenarnya pengisian DRH itu semuanya tentang data-data diri kita semua, mulai dari data perorangan. Data perorangan itu adalah data pribadi kita sendiri. Nah, udah di situ udah ada yang kita isi kemarin seperti nama, alamat, nomor KTP dan sebagainya sudah. Teman-teman mungkin tinggal masukkan saja untuk data perorangan itu yang mungkin belum terisi adalah seperti yang di SKD, surat keterangan dokter itu, tinggi badan, berat badan, kemudian warna rambut, bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit. Nah, warna kulit, ciri khas dan cacat tubuh lainnya, hobi, serta keterangan sedang hamil atau tidak. Nah, itu terkait dengan data pribadi. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan tentang data pendidikan. Nah, data pendidikan ini adalah teman-teman isi kembali sesuai dengan yang teman-teman miliki, mulai dari pendidikan dasar teman-teman, pendidikan menengah, kemudian SLTA. Nah, karena di situ yang sudah ready itu adalah pendidikan kita melamar terakhir kemarin, misalnya S1, kemudian D3 atau SMA gitu ya. Jadi data kependidikan. Nah, di situ pun yang data pendidikan kita itu juga teman-teman cek, karena yang belum ada mungkin penanda tangan ijazah kita di situ. Nah, mungkin kemarin waktu kita masukkan kita tidak ada diminta untuk siapa yang menandatangani ijazah kita. Jadi yang pendidikan yang saat kita melamar silahkan bisa diklik ubah, tapi hanya mengubah daftar dari nama penanda tangan ijazah, kemudian gelar depannya itu yang teman-teman mesti ubah. Kalau yang sudah sih nggak masalah gitu. Kemudian tambahkan pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA yang teman-teman miliki di situ. Kemudian nama penanda tangan ijazah. Mungkin ada yang bingung, kalau ada dua Bu, di sebelahnya dekan, di sebelahnya rektor, pilih yang mana? Nah, kalau saya pilih yang paling tinggi jabatannya, yaitu rektor gitu ya, penanda tangan ijazahnya. Kemudian kursus atau latihan di dalam atau luar negeri. Nah, kalau itu saya skip aja karena saya tidak memiliki kursus itu ya, yang baik dari dalam maupun luar negeri yang relevansi untuk dimasukkan di situ. Kalau ada teman-teman silakan masukkan saja. Kemudian selanjutnya itu adalah data pekerjaan. Nah, ini udah teman-teman kemarin kalau udah menginput lengkap SK teman-teman itu sudah ready semua ya. Daftar pekerjaan, instansi, jabatan, tanggal SK dan pejabat. Teman-teman paling recheck aja. Kalau misalnya ternyata masih ada yang perlu teman-teman ubah atau belum tepat, teman-teman boleh cek kembali gitu ya. Nah, itu untuk langkah ketiga. Kemudian tanda jasa atau penghargaan. Nah, ini tanda jasa atau penghargaan itu yang diberikan oleh negara ya. Jadi kemudian sama prestasi juga itu yang diberikan oleh negara. Kemudian P3K kan sementara ini untuk di teman-teman kita, kalau memang tidak ada ya tidak usah dilampirkan gitu, tapi kalau ada silakan teman-teman lampirkan. Tapi memang sementara ini kan belum ada jenjang karir untuk P3K, jadi mungkin itu belum relevan, tapi kalau memang ada silakan dimasukkan, tidak masalah gitu ya. Nah, itu langkah ketiga. Kemudian selanjutnya itu adalah tentang keluarga. Nah, ini agak banyak yang perlu disiapin teman-teman tentang keluarga, yaitu data suami atau istri kita, data anak, tentu saja data anak
salah satu buktinya adalah akte lahirnya. Kalau data suami atau istri dibuktikan dengan akte nikah. Jadi ada akte nikahnya. Kemudian kalau suaminya pegawai negeri PNS itu berarti NIP ya, nomor induk pegawai instansi tempat institusi tempat suami atau istri kita bekerja. Nah, itu harus teman-teman siapkan gitu ya. Kemudian ada akta lahir untuk anak, itu untuk data anak ya. Kemudian untuk data orang tua kandung. Nah, kemudian ada data saudara kandung sama data mertua, bapak ibu mertua bagi yang sudah menikah itu ya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman menyiapkan berkas yang untuk diinput, yaitu KK, karena di KK itu lengkap, sudah ada NIK, kemudian nomor KK, nama, tempat lahir, tempat dan tanggal lahir. Nah, tempat lahir ini kabupatennya ya, minimal kabupatennya. Jadi misalnya lahirnya di kecamatan atau desa A, berarti pilih kabupatennya, dan itu tidak diketik, tapi teman-teman cari namanya kemudian klik. Jadi tidak diketik manual gitu ya, teman-teman cari namanya, diklik. Kemudian pekerjaan ini sesuaikan dengan yang di data dukcapilnya atau di KK-nya, pekerjaan misalnya. Kemudian statusnya hidup atau mati. Kemudian institusi itu jika ada, misalnya tadi yang pegawai negeri, jika dia ada institusinya, tulislah institusinya selengkap mungkin gitu ya. Nah, ini sama untuk data suami, data anak, data saudara kandung, data mertua, ibu bapak mertua, itu sama, kurang lebih semua yang harus diinput di situ ya. Intinya adalah sediakan kartu keluarganya, karena di kartu keluarga itu lengkap semuanya gitu ya. Nah, setelah itu semuanya kita lanjutkan. Ini selanjutnya adalah data organisasi. Nah, data organisasi ini teman-teman boleh masukkan jika ada organisasi yang relevan. Misalnya teman-teman pekerja sosial mungkin mau masukkan data kepesertaan organisasi IPSPI-nya jika memang anggota atau lain sebagainya. Tapi setelah itu teman-teman yang perlu adalah keterangan lain-lainnya. Nah, ini keterangan lain-lainnya adalah terkait dengan surat-surat yang kita buat kemarin. Surat keterangan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, nomornya, masukkan nomor SKCK-nya, kemudian tanggal suratnya, nama pejabat penanda tangannya, sama nomor surat keterangan SKD dan SKJ. Nah, ini teman-teman mungkin bertanya, kok Bu hanya satu aja surat keterangan SKD dan SKJ, gimana kalau kami buatnya itu beda-beda tempat, kemudian beda tanggal, beda orang yang tanda tangan. Nah, apa yang harus kita lakukan itu adalah pilih salah satunya, tapi nanti untuk diupload harus dua-duanya gitu ya. Pilih salah satunya yang teman-teman boleh nomor surat SKD, boleh nomor surat SKJ gitu ya. Kemudian tanggal suratnya juga seperti itu, konsisten, boleh salah satunya. Kemudian nama dokter ini tanpa gelar ya, jadi tanpa gelar, nama dokter yang tanda tangannya. Kemudian surat keterangan bebas nafsa juga teman-teman masukkan nomornya, kemudian tanggal dan nama pejabat, sama jika ada keterangan lainnya silakan teman-teman cantum di situ. Nah, setelah itu teman-teman ke langkah terakhir nanti. Nah, langkah terakhir ini adalah teman-teman, nah, ini langkah terakhir itu adalah dokumen. Namun sebelum ke dokumen, itu ada pilihan cetak DRH perorangan atau cetak DRH riwayat. Dua-duanya itu teman-teman cetak. Boleh teman-teman download dulu, teman-teman periksa, cek dulu sebelum teman-teman cetak. Karena setelah dicetak itu ada nanti yang tanda bintang. Tanda bintang itu harus ditulis tangan. Nah, ditulis tangan menggunakan huruf kapital dan tinta berwarna hitam. Kemudian teman-teman baru setelah itu DRH perorangan dan DRH riwayat itu di scan atau pindahi menjadi satu, nanti diupload juga di dokumen-dokumen. Nah, dokumen yang diupload itu ada 6. Yang pertama surat pernyataan 5 poin, itu disesuaikan dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Kemudian SKCK di scan, file SKCK berlaku 3 bulan. Jadi artinya teman-teman kalau buatnya kemarin berarti 3 bulan ke depan. Kemudian DRH, daftar riwayat hidup, yang diunduh kemudian ditandatangani gitu ya. Kemudian ukurannya maksimal 1000 KB. Kemudian
bebas nafsa yang teman-teman juga dapat kemarin itu juga diunduh, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta terakhir adalah surat lamaran yang ditujukan kepada instansi yang dilamar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti sebelum teman-teman resum, karena ini resum terakhirnya tanggal 31 Januari 2025, berarti teman-teman cek baik-baik dulu. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, isi aja dulu dari sekarang, asal jangan klik resume. Karena kenapa, bisa jadi juga nanti akun atau aplikasi SSC ASN bisa aja nanti menjadi agak lemot ketika semuanya sudah mengakses gitu ya. Jadi teman-teman yang bisa dicicil dulu, kemudian nanti teman-teman bisa pelan-pelan dicek satu persatu, atau bisa ada data yang kurang bisa teman-teman tambahkan, asal jangan diklik resume dulu gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di bawah ini.